Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Salsabila Azhara. Untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh dosen aku, Ibu Amalia, mata kuliah penganggaran bisnis, aku akan menjelaskan salah satu topik penganggaran bisnis, yaitu penganggaran modal. Nah, penganggaran modal yang akan aku jelaskan nanti merupakan studi kasus proyek UMKM di Jawa Tengah. Studi kasus yang akan aku bahas nanti adalah mengetahui aktivitas bisnis UMKM di Jawa Tengah. Apakah investasi merupakan salah satu kegiatan mengembangkan usaha? Apakah perencanaan modal salah satu kegiatan menguntungkan usaha? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, seperti yang kita tahu ya, modal merupakan sumber dana yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan. Begitu juga dengan UMKM, walaupun usaha kecil tetap aja butuh modal. Putusan penganggaran modal adalah yang paling penting buat kinerja perusahaan dan prospek masa depan. Beberapa studi kasus menunjukkan pentingnya praktek penganggaran modal sebagai alat evaluasi kelayakan investasi di dunia usaha. Nah, apa sih penganggaran modal itu, guys? Pertama-tama, aku akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu penganggaran modal. Penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai evaluasi sistematis dari beberapa modal untuk berinvestasi dalam proyek atau aset tertentu harus digunakan untuk memenuhi tujuan investasi mereka. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi aktivitas capital budgeting nih, teman-teman. Yang pertama adalah pengukuran cash flow masa depan. Yang kedua ada teknik-teknik anggaran modal. Yang ketiga ada pengukuran resiko. Oke, jadi ada 5 macam teknik-teknik penganggaran modal. Yang pertama adalah payback period. Yang kedua ada net present value. Yang ketiga ada internal rate of return. Yang keempat ada accounting rate of return. Yang terakhir adalah profitability index. Oke, jadi sebelum kita masuk ke studi kasusnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah usaha kecil yang menggantungkan diri pada uang tabungan pemiliknya atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan modal kerja. Nah, sekarang teman-teman udah ngerti ya apa itu penganggaran modal dan apa itu UMKM. Mari kita lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk kepada penelitian studi kasus ini. Penelitian dilakukan di perusahaan makanan dengan nama Oma Gentong Resto yang berada di kota Surakarta dan perusahaan konveksi yang bernama Elko Konveksi yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Selanjutnya, aku akan memberikan sedikit gambaran tentang perusahaan-perusahaan yang akan dibahas oleh studi kasus ini. Yang pertama ada Oma Gentong Resto. Oma Gentong Resto merupakan perusahaan yang masuk dalam usaha kecil karena sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh UU nomor 20 tahun 2008. Oma Gentong Resto memiliki aset lebih dari 50 juta dengan omset penjualan sekitar 100 juta per bulan dan 1,2 miliar per tahun. Sebagai pengelola utama yaitu Mas Bagas 20 tahun dan Mas Yudhistira 23 tahun. Mereka berdua sama-sama lulusan manajemen bisnis yang bertempat di Jawa Tengah dan mereka berdua adalah seorang keluarga yang sama-sama menjalankan restoran ini. Usaha makanan tersebut memproduksi beberapa makanan yang bisa langsung dipesan atau dinikmati di tempat. Lalu ada konveksi Elko. Elko yang beralamat di Dimoro, RT 1 RW 15 Karanganyar merupakan nama perusahaan di bidang konveksi yang khusus untuk membuat daster, baju, dan kaos. Menurut pemilik usaha yaitu Mas Ziyad 28 tahun, seorang lulusan sarjana hukum, beliau mengatakan bahwa bisnis konveksi sangat bagus di daerahnya karena peluang yang sangat besar untuk memperoleh pesanan pembuatan produk tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan analisis hubungan antara teori capital budgeting dengan fenomena pada perusahaan Oma Gentong Resto dan Elko Konveksi.
Sebelum itu aku ingetin lagi ya guys, kalau penelitian ini ingin menunjukkan bahwa aktivitas investasi merupakan salah satu kegiatan menguntungkan dalam mengembangkan usaha. Perencanaan modal juga sangat berpengaruh loh terhadap keberhasilan usaha. Kedua perusahaan yang dibahas nanti punya cara masing-masing dalam perencanaan modalnya. Dan ternyata teori-teori penganggaran modal tidak sepenuhnya selalu terjadi di lapangan. Yuk simak pembahasan selanjutnya. Yang pertama-tama kita akan membahas aktivitas investasi dan pembiayaan pada perusahaan Omah Gentong Resto dan Elko Konveksi. Danielson dan Scott mengatakan bahwa aktivitas investasi utama yang dilakukan dalam perusahaan kecil adalah pada kegiatan pergantian alat nih teman-teman. Teori tersebut sejalan dengan keadaan yang terjadi pada Omah Gentong Resto. Restoran tersebut sering mengganti alatnya, alat produksi seperti peralatan di dapur, kulkas, freezer, kemudian memperbaharui alat-alat masak dan memperbaiki bangunan agar lebih memberikan efek ekspansi yang lebih besar lagi. Nah, tapi teori tersebut tidak sejalan dengan Elko Konveksi yang tidak mengganti alat-alat produksinya, namun malah menambah alat-alat produksi untuk menambah kuantitas produksi. Selanjutnya adalah analisis hubungan antara teori capital budgeting dengan fenomena pada perusahaan. Yang pertama ada Omah Gentong Resto memiliki perencanaan yang sudah baik ternyata, yang dapat dilihat rencana jangka pendek, rencana jangka panjang dalam mengembangkan usahanya. Kemudian pengelolaan keuangan yang sudah baik sehingga dapat menentukan HPP dan juga sesuai dengan proporsi kebutuhan produksi. Berbanding terbalik dengan Elko Konveksi yang dimiliki oleh sarjana hukum, dapat dilihat pengelolaan yang kurang terencana. Investasi hanya melihat kebutuhan tanpa memperkirakan berapa jumlah investasi yang akan dikeluarkan. Pengelolaan keuangannya juga masih belum baik karena masih digabung dengan keuangan pribadi. Oke, ini termasuk pembahasan yang penting, yaitu metode evaluasi proyek yang dipergunakan oleh perusahaan Omah Gentong Resto dan Elko Konveksi. Jadi kedua perusahaan ini sama-sama menggunakan teknik payback period pada prakteknya. Hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan pemilik usaha membuat konsep penganggaran modal lebih baik. Ketika peneliti menanyakan proyeksi keuntungan ke depan kedua pemilik usaha tersebut tidak mengetahuinya. Hanya saja mereka melihat keuntungan yang didapat sebelumnya sebagai estimasi keuntungan yang akan datang. Oke, sekarang saya akan bahas kesimpulannya. Jadi, penganggaran dan perencanaan modal pada setiap usaha sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu usaha. Aktivitas investasi merupakan salah satu yang menguntungkan, tapi juga riskan untuk merugikan. Berdasarkan hasil analisis studi kasus ini, pada prakteknya kedua perusahaan menggunakan teknik payback period untuk menghitung perencanaan anggarannya, yang artinya masih sangat sederhana. Para pemilik usaha juga mengatakan jika teknik payback period lebih mudah dan bisa dihitung oleh sendiri tanpa menggunakan ahli akuntansi. Peneliti menemukan dalam mengelola usaha, Omah Gentong Resto lebih baik dalam perencanaan keuangannya. Sedangkan Konveksi Elko hanya melihat perkembangan permintaan pasar baru melakukan investasi. Selanjutnya saran. UMKM yang baik pasti akan berpengaruh baik pula terhadap peningkatan pendapatan nasional. Nah, maka dari itu butuh banget nih peran dari pemerintah. Bukan hanya memberikan tambahan modal, namun juga memberikan pelatihan perencanaan anggaran yang benar sehingga dapat meningkatkan produktivitas UMKM di Indonesia. Sekian penjelasan dari aku. Sampai jumpa.